Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
الحمد لله مدبر الكائنات خالق الأرض والسماوات والذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه يلزم الله تعالى قلبه ثلاث خصال: هم لا ينقطع عنه أبدا، وشغل لا ينفرغ منه أبدا، وفقر لا يبلغ منتهاه أبدا. صدق الله وصدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, agar kita menjadi hamba yang terbaik, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ajaran agama yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kelak nanti. Allah selalu ingatkan kita orang-orang yang beriman agar sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina. Hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, manusia hidup, manusia diciptakan oleh Allah tujuannya hanya untuk mengabdi kepadanya. Dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 godaan yang sangat-sangat mengerikan. Bila 4 godaan ini tidak mampu kita hadapi dengan sebaik-baiknya, pengabdian diri kita kepada Allah tidak akan sampai kepadanya. Mardatillah, keridhaan Allah yang menjadi konsentrasi tujuan kehidupan kita tidak akan pernah tercapai. Lalu apa 4 godaan itu? Yang pertama adalah godaan syaitan. Yang kedua, godaan hawa nafsu. Yang ketiga, godaan dunia.
Lalu yang keempat, godaan sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, godaan iblis begitu luar biasa. Mereka tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek untuk menggoda manusia. Siapapun mereka, Nabi digoda oleh iblis, orang-orang saleh digoda oleh iblis, para pemimpin, para pejabat digoda oleh iblis, orang-orang kaya digoda oleh iblis, orang miskin digoda oleh iblis, orang yang sedang bekerja digoda oleh iblis, orang yang sedang salat, orang yang sedang beribadah, orang yang sedang bersedekah, orang yang sedang membaca Al-Quran, bahkan orang-orang yang sedang berdakwah mengajak manusia menuju mardhatillah, semua tidak ada yang lepas dari godaan iblis. Dan ini merupakan janji iblis ketika iblis akan diturunkan dari surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan menghalang-halangi jalan-jalan hambamu yang lurus untuk mengabdi kepadamu. Ini sumpah iblis sebelum turun dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia siap untuk mengganggu manusia, menggoda manusia, menggagalkan manusia, agar manusia tidak ikhlas dalam beribadah, agar manusia tidak mengabdi dengan sesungguh pengabdian, agar manusia tidak ada yang dekat dengan Allah tapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam ayat berikutnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian kami akan datangi manusia dari arah depan. Setan akan menggoda manusia dari arah depan, gagal dari depan, wa min khalfihim, dari arah belakang. Dari arah depan gagal, arah belakang pun gagal, wa an aimanihim, akan digoda dari arah sebelah kanan, wa an syama'ilihim, gagal dari sebelah kanan, dia akan goda dari arah sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati orang-orang yang digoda oleh iblis, mereka itu yang lolos. Namun mereka banyak manusia yang tidak sanggup menghadapi godaan iblis ini. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, dalam hidup ini kita harus waspada terhadap godaan iblis. Iblis enggak sanggup dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan tentang godaan iblis, asy-syaitan yajri majrad dam. Setan itu akan menggoda manusia melewati peredaran darah manusia itu. Kalaulah darah manusia yang mengendalikan syaitan, maka bila itu ada pada seorang pemimpin, pasti tidak akan berlaku adil. Bila syaitan itu mengendalikan darah orang-orang kaya, pastilah dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah dan tidak akan pernah memiliki hati pemurah. Kalaulah ada di hati orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka sudah pasti ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah ingatkan, wala tajidu aktsarahum syakirin, kebanyakan manusia tidak bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya godaan syaitan ini tidak akan pernah berhenti. Kemana kita pergi, setan akan berusaha untuk menggagalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berlindung daripada godaan syaitan. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang selalu menggoda kita manusia. Doa ini Nabi ajarkan kepada kita untuk kita baca pagi dan sore agar Allah lindungi kita dari tipu muslihat daripada iblis laknatullah. Ma'asyiral muslimin, godaan yang kedua adalah godaan hawa nafsu. Kalau iblis sudah sanggup kita perangi, sudah sanggup kita lawan dengan keikhlasan kita kepada Allah, dalam diri manusia ada kekuatan hebat. Yang pertama kekuatan hawa nafsu. Yang kedua kekuatan akal. Yang ketiga adalah kekuatan agama. Mana di antara tiga kekuatan ini yang mendominasi manusia? Akalkah? Nafsukah? Agamakah? Kalau agama yang ada pada diri manusia dan akal dikendalikan oleh nafsu, rusak agama orang tersebut. Banyak orang beragama dalam rangka kehidupannya dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan dikendalikan oleh mardatillah. Akhirnya semua apa yang dilakukan atas nama agama, Allah tidak akan menerimanya. Demikian pula sebaliknya, bila nafsu dan agama dikendalikan oleh akal, rusak pula agama dan nafsu kita. Lalu bagaimana yang paling indah? Akal dan nafsu harus dikendalikan dengan agama. Kita hidup di dunia, Allah berikan nafsu, maka nafsu ini harus kita kendalikan. Karena Al-Quran tegas menyatakan innan nafsa la'amaratum bisu, nafsu akan selalu memberi sugesti manusia untuk selalu berbuat jahat. Maka ketika Nabi pulang dari perang Badar, Nabi ingatkan kepada kaum muslimin, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabat-sahabatku, baru saja kita perang dari perang yang kecil dan kita akan hadapi perang yang lebih besar lagi. Sahabat pun kaget. Apa ada perang yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasul? Orang Islam hanya 313, orang kafir lebih dari 3000. Satu peperangan yang tidak seimbang. Tetapi dengan pertolongan Allah, Allah berikan kekuatan umat Islam yang begitu hebat luar biasa. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Ketika pulang perang, Nabi ingatkan ada perang yang lebih besar dari itu. Sahabat bertanya, perang apakah itu ya Rasul? Qala jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Orang-orang yang selalu kalah dengan hawa nafsunya, maka kerusakan akan selalu menimpa kepada dirinya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, godaan dunia. Dunia begitu luar biasa, hijau kata Nabi, menggiurkan dunia ini. Maka dunia ini menjadi ujian cobaan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Nabi ingatkan dalam sebuah hadis, man asbaha wad dunya akbaru hammihi yulzimullahu ta'ala qalbahu thalatha khisalin hammun la yanqati'u anhu abada wa syughlun la yatafarragu minhu abada wa faqrun la yablughu muntahahu abada. Rasulullah memberikan satu peringatan yang tegas kepada kita dalam sebuah hadis, barang siapa yang ketika pagi hari sedangkan dunia
merupakan cita-cita yang paling utama. Siapa yang pagi-pagi hari ia bangun tidur, pikirannya, konsentrasinya, perhatiannya, dunia adalah menjadi hal yang paling utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah akan menetapkan di dalam hati orang itu 3 macam. Yang pertama adalah kerisauan yang tidak akan terputus selama-lamanya. Waliyadzubillah. Orang-orang yang konsentrasinya pagi hari, yang dipikirkan hanya dunia, akhirat tidak dipikirkan, maka kata Nabi, hidupnya tidak akan pernah selesai kerisauan, kebingungan, kebimbangan, ketidaktenangan. Yang kedua kata Nabi, kesibukan yang tidak ada waktu luang selama-lamanya. Hidup ini sangat-sangat menyiksa. Bila manusia selalu sibuk dan sibuk, seolah-olah ketika ia duduk pikirannya enggak pernah istirahat. Ketika ia bangun tidur pun demikian. Ini musibah luar biasa. Lalu yang ketiga, rasa kurang, rasa miskin yang tidak akan ada ujungnya selama-lamanya. Kalaulah orang harta melimpah ruah, kekayaannya luar biasa, tetapi bila kemiskinan memenuhi hatinya, tidak pernah ia merasa cukup, musibah yang luar biasa. Godaan dunia tidak akan pernah selesai kata Nabi. Sebelum manusia masuk liang kubur, mulutnya tertutup oleh tanah. Lalu yang terakhir, godaan sesama makhluk. Dalam hidup ini, mengapa Rasulullah selalu beri motivasi kepada kita umat Islam untuk mencari sahabat yang baik, untuk mencari tempat majelis yang sangat baik untuk mengantarkan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat kepada Allah, orang yang takut bila melakukan perbuatan maksiat, orang yang malu bila meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita adalah menjadi penting sekali untuk kita pilih, supaya mendorong kita menjadi hamba yang terbaik. Takut ketika berbuat dosa, malu ketika meninggalkan kewajiban, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan tujuan hidup kita mengabdi kepada Allah, mudah-mudahan pengabdian kita ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 godaan dalam kehidupan kita mudah-mudahan dapat kita hadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi manusia yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه عليه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya terlebih dahulu. Saudara, sallallahu alaihi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini wajah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والمباركات السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم